nama saya Hilti Hilpia dengan NIM 23210054. Perkenalkan, nama saya Saragina Azahra dengan NIM 23210064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasiti Nur Hatimah dengan NIM 23210040. Saya Arianti Awaludini dengan NIM 23210097. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari modul ajar tentang teks berita dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Yuk kita simak. Dalam modul ajar terbagi menjadi dua bagian. Ada informasi umum dan komponen inti. Pada informasi umum terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan yang terakhir, model pembelajaran. Nah, pada komponen inti terdapat tujuan pembelajaran atau TP dan indikator pencapaian TP, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran. Institutnya Riyadul Huda Mantra, tahun pelajaran 2024-2025. Jenjang sekolah SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8, elemen teks berita. Dalam capaian pembelajaran atau CP, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks berita. Peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks berita atau teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecah masalah secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Dalam alokasi waktu, di sini satu pertemuan yaitu 1 kali 45 menit. Kompetensi awal. Peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Selanjutnya juga ada profil belajar Pancasila. Pendidik diajarkan untuk kreatif menulis teks berita dengan memperhatikan unsur adiksimba dan kaidah kebahasaan, serta diajarkan juga untuk berpikir kritis, mengembangkan dan mengaitkan materi di alam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya juga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yaitu laptop, proyektor, dan layar proyektor. Medianya yaitu disajikannya gambar peristiwa berita yang dialami oleh peserta didik melalui barcode. Yang keduanya yaitu mengisi soal kuis agar mengetahui pengetahuan siswa selama pembelajaran. Nah, yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajarnya yaitu lembar kerja peserta didik, bahan ajar, dan modul atau buku. Target peserta didik. Pembelajaran menerapkan metode diferensiasi produk atau luaran sehingga target yang ditetapkan adalah berikut ini. Peserta didik reguler atau cukup mahir diharapkan dapat pencapaian tujuan pembelajaran dengan ketentuan dapat menyusun kerangka menulis berita sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah dengan runtut atau unsur adiksimba dan menulis berita sesuai dengan unsur-unsur berita.
yang di dalamnya ada judul, teras berita, dan isi berita secara sistematis, terstruktur, dan efektif minimal 5 paragraf. Dan peserta didik perlu pembimbingan juga. Nah, di sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini termasuk problem-based learning. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Yang keempat, pengembangan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Nah, di sini ada indikator pencapaian TP. Yang pertama, menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adiksi Mbak secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adiksi Mbak dan struktur berita secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Pemahaman bermakna. Pada pemahaman kita terhadap menulis berita dengan memperhatikan unsur-unsur adiksi Mbak dan kaidah kebahasaan akan menguatkan sikap kritis, logis, dan kreatif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Kegiatan yang dilakukan akan mendatangkan kebermanfaatan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Yang kedua, peristiwa apa yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini? Yang ketiga, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Di sini ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, pendidik menyusun LKPD. Kedua, pendidik menyiapkan media pembelajaran. Ketiga, pendidik menyusun instrumen asesmen yang digunakan. Keempat, pendidik melakukan tes diagnostik. Melalui proyek ini, kelompok kami memahami bagaimana perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Pengalaman merancang pembelajaran yang sistematis dan berbasis kebutuhan siswa memberi saya perspektif baru, cara mengenai materi yang lebih efektif dan lebih menarik.